gitu. Saya nadanya Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini nadanya nada umi ya. Iya. Kemanapun nadanya pasti umi. Ya. Alhamdulillah kita di sesi kedua. Sesi ini pembahasannya tentang ya, sesinya tentang motivasi belajar dalam perkembangan remaja. Sekarang kalian sudah menginjak remaja. Ya, bukan anak-anak lagi yang harus disentil, yang harus diingetin. Halo? Yo, kita tepuk dulu yo, main tepuk ya. Bituan masih ingat? Hanya 5 aja ya. Yo, siapkan pahanya, siap merah-merah pahanya. Kedua tangan di atas paha. Dan belum ada instruksi. Samina, kami dengar, kami taat. Ya, siap ya. Beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 3, beat 3, beat 4, beat 4, beat 5, beat 5, beat 5. Oke, cukup. Sip. Ya, sudah merah-merah tangannya? Ya. Oh, lagi. Ya, nanti saja, nanti kita akan lagi. Kenapa? Di situ kayak sama kayak yang ke-4, ke-5, nambah ke-6. Ini ada gimana? Tidak ada bisnisnya. Nanti yang ketujuhnya ada gelombangnya. Ya, kalau nggak salah sampai 10 bit. Kita 5 aja dulu ya. Yang 5 aja, nah tadi udah mulai tuh. Kegok-kegok nih yang 5. Ya. Baik, fokus. Ya, kita akan melanjutkan sesi kedua ini. Pembahasannya tentang motivasi belajar dalam perkembangan remaja. Ya, kalian sudah pra remaja. Ya, sudah siap untuk menimba ilmu yang lebih tinggi. Ya, hari ini sesi kedua akan disampaikan oleh Ustaz Sohibul Bayi. Ya, Al-Mukarram. Ya, Bapak Rizky Daryanto ST manis. Ya, yang kita banggakan di sekolah di mana saja di dunia dan di akhirat. Ya, kita persilakan kepada Bapak Ustadz kita untuk memberikan. Sudah siap belum perempuan? Ya, mentransfer. Nanti yang tidak tertib dengarkanlah sambil berdiri. Ya, yang tidak tertib, yang asik dengan dunianya sendiri, seperti anak autis, maka mendengarkan dengan berdiri. Paham? Paham. Kasihan Bapak Rizky sedang mentransfer ilmu, sedang mentransfer memberi buat tabungan kalian dunia akhirat. Tapi kalian nggak dengerin. TikTok ya, masuk kanan, keluar. Bukan TikTok namanya. Masuk kanan, keluar kanan, jadi nggak ada yang nyangkut. Kalau masuk kanan, keluar kiri, mending ada yang nyangkut. Ya, makanya kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta nih, ustadznya. Ya kan? Jauh-jauh dari Kalisari kita datang ustadznya dengan bayaran mahal. Woi, ya kan? Bayaran 1 M deh. Ya. Iya, jadi kalian ambil ilmunya, serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Biar kalian nanti bisa mentransfer kepada adik kalian nanti. Jangan-jangan di antara kalian akan jadi pembicara nanti di akhirnya.
Ya, jangan-jangan di antara kalian, halo, ada yang jadi pembicara dunia akhirat nanti. Ya, nah jadi kalau kalian sudah memberikan pembicaraan, memberikan ilmu, pahalanya banyak. Pak Rizky datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta dengan naik angkot, naik andong, naik motor, ya kan? Sampai ke sini memberikan transfer ilmunya sebanyak 85 kurang lebih siswa mendengarkan terus mengikuti anjuran dari Pak Rizky, maka Pak Rizky dapetin pahala sebanyak kalian. Ya, di bulan Sya'ban termasuk juga kalian yang mendengarkan, pahalanya bukan kalian aja yang dapetin pahala, tapi bunda kalian, ayah kalian di rumah juga dapat pahala. Ya, mau nggak ngasih pahala sama ayah bunda? Jangan cuma ngasih dosa, ngasih pahala. Gugurin dosa yang sudah kalian kasih ke orang tua, digugurin dengan pahala-pahala kalian. Dari kalian dari masa kecil sebelum balik itu sudah ngasih dosa sama orang tua. Tabungan kasih dosa terus, tiap hari ngasih dosa. Sekarang sudah dewasa, maka kasihnya pahala, jangan dosa lagi. Tadi dari sekolah ke sini sudah ngasih dosa ke orang tua. Ya, dosa tadi jahilin temen, dosa tadi keisengin temen, itu dapat itu orang tua ya. Makanya kalian gugurkan dengan pahala-pahala kalian. Paham tuh? Sudah siap dengerin? Yang nggak siap berdiri. Fatih sudah siap? Oke, kita dengarkan arahan transferan ilmu dari Bapak Ustadz kita yang Allah rahmati. Semoga Allah ridhoi dan berkahi. Ya, silakan. Ustadz. Bapak AMD sih karena aku Bitwan. Gitu. Kayak suara pasti mendem di sini ya. Iya Pak. Sorry. Coba cek. Sadari. Sebentar. Kesalahan ini yang membuat segalanya belum selesai. Oh muridku, ku harap kau mau mendengarkan, mengamalkan ilmu dariku. Mbak direkam ya? Mbak direkam ya? Aduh, saya sekali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi emang pada situ hobi bernyanyi ya. Ternyata gak sombong. Hobi doang, saya kan males gitu. Baik, anak-anak alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini paling pasti paling senang ya pembukaan dengan bacaan yang seperti ini ya. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah akan memberikan arahan kepada orang yang dikehendakinya, tapi Allah juga akan memberikan kesesatan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Yang pertama sih enak ya, Allah memberikan arahan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tapi yang gak enak yang kedua, Allah sesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Maka yang pertama yang harus kita syukuri adalah lingkungan kalian. Kalian lihat kanan kiri kalian sekarang. Senyumin, berikan senyuman yang terindah kepada orang di sebelah kalian. Baik, jangan terlalu banyak senyumnya. Kalian mulai khawatir ya.
Baik, terima kasih. Anak-anak semuanya, salawat dan salam tidak lupa selalu curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak yang harus dibanggakan, yang harus disayangi dan harus dicintai karena Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Di siang hari ini, yang kabarnya tadi Parsi keluar, gitu ya, bertemu dengan seorang penjaga portal, ya, seorang bapak-bapak yang ada di situ. Bapak itu bilang, biasanya nih Pak di sini itu hujan. Biasanya di sini paling hujannya seperti ini aja, nggak pernah cerah. Jarang sekali cerah di sini. Jadi lebih seringnya hujan, hujan dan hujan. Tapi ketahuilah, alhamdulillahnya Allah memberkahi dan tidak ada hujan yang turun di sekitar kita. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur akan hal itu. Apabila hujan turun, tadi yang ikhwan naik ke atas, kalau tahu nggak? Masjidnya udah pernah kesana belum? Udah pernah ke masjidnya belum? Belum ya, angkotnya. Itu tanjaknya lumayan ya, lumayan curam ya. Tapi alhamdulillah, iya. Tapi alhamdulillah kita bisa melewatinya, alhamdulillah. Baik anak-anakku yang Parsi sayangi dan Parsi banggakan, Parsi pengen kalian semuanya sekarang berdiri. Parsi sampai 3, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Baik, anak-anak semuanya, sekarang kita akan bernyanyi. Ya. Bernyanyinya harus berpasang-pasangan. Ya, halo. Oke. Maaf lupa. Pasti punya satu kata-kata. Apabila Pasti bilang are you ready, kalian balasnya jawabnya ready. Bisa ya? Tapi begini. Saya Pasti bilang are you ready, kalian balasnya ready. Gitu. Bisa? Saya 1, 2, 3. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Baik. Sekarang Parsi minta kalian berpasang-pasangan, cari pasangan. Oke, sudah. Oke, agak cepat waktunya. 5 detik untuk cari pasangan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, bismillah. Cara bernyanyinya seperti ini. Halo, halo, apa kabarmu? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 putar. Cari pasangan. Oke, cek satu. Oke, bisa ya? Bisa ya? Nah sekarang caranya
kalian sambil bersalaman dengan teman kalian. Nah dulu sebentar. Lihat instruksinya terlebih dahulu ya. Lihat instruksinya terlebih dahulu. Oke, are you ready? Ayo gimana tangannya? Are you ready? Perhatikan. Caranya seperti ini. Halo, halo, itu masih tangan kanan. Halo, halo. Setelah itu di atasnya. Apa kabarmu tangan kiri? Bisa ya? Tepuk tangan yang 3 kali. Tepuk tangan. Aja ya. Siap? Siap? Kedipkan matamu begini sambil lu kedip. Ya, goyang ke kiri, goyang ke kanan biasa. Siap? Oke, sekarang berpasang-pasangan. 1, 2, 3. Siap? Kita nyanyi. 1, 2, 3. Halo, halo. Apa kabarmu? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 putar. Cari pasangan yang lain. Cari. Gak boleh pasangan yang tadi, gak boleh. Harus berganti. Gak boleh yang sama. Oke, siap? Sudah ya. Masalah berikutnya level 2 ya. Level 2 hitungan ketiga sudah dengan pasangan yang baru. 1, 2, 3. Kita bernyanyi lagi. 1, 2, 3. Halo, halo. Kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari pasangan yang lain. Sudah ya? Oke. Sekarang cek 1. Sekarang bersiap dengan pasangan yang baru. Ya. Sudah. Dengan pasangan yang baru. Video apa ini? Dengan pasangan yang baru, peraturannya seperti ini. Baik, sudah bisa? Ya, sudah bisa mendengarkan yang bukan? Apakah bisa kita mulai? Oke, peraturannya adalah tentukan yang nomor 1. Yang mau nomor 1 silakan. Nomor 2 silakan. Nomor 1. Ya silakan tentukan saja ya. Nomor 1 silakan atau temannya nomor 2 ya. Tentukan aja. Tugasnya adalah yang nomor 1 memberikan pemahaman ya, memberikan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan di materi yang pertama tadi yang disampaikan oleh Coach Aris. Siap? Ya, yang nomor 1 duluan. Farsi akan memberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan di materi pertama. Siap? Hitungannya kita mulai. 3, 2, 1, silakan. Sampaikan yang kalian sudah dapatkan di materi yang pertama. Yang nomor 1 ya, silakan. Ini lagi berjalan kan? Oke, waktu terus berjalan. Masih ada 1 menit lagi. Sampaikan yang sudah kalian dapatkan ke teman kalian. Oke. Waktunya 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Yang sekarang yang nomor 2 sampaikan ke yang nomor 1 apa yang sudah kalian dapatkan tadi yang meminta Tuhan yang pertama.
Silakan bergantian. Kali yang nomor 2 siapa? Sampaikan ya, sampaikan. Bergantian sekarang. Siapa kalau namanya kakak? Kepala sekolah SMP 7 Satu Atap dan SD Negeri 109 Pananganan Sakutin memberi keringanan terhadap siswa yang terlambat sampai sekolah. Kalau ujian biasanya setiap anak yang terlambat diberikan hukuman kan, namun bagi mereka yang agak jauh hukuman masih diberikan namun agak ringan. Sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandali Natal. Baik, kalau sudah ya videonya ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita ketik pelajaran dari video tersebut? Hamzah silakan boleh maju ke depan. Baik, terima kasih Hamzah, tepuk tangan dong buat Hamzah. Oke, cukup. Karena Hamzah sudah berani, pasti akan memberikan ini kepada Hamzah. Baik anak-anakku sekalian, ada lagi kan yang bisa memberikan? Tapi maaf ya, kalau yang kedua tidak dapat hadiah. Kenapa dapat yang turun? Oh gimana sih? Baru lagi. Maju ya. Kalau sekolah harus berjuang mendapatkan nilai yang bagus dan bersyukur. Abang yang bagus yang juga boleh tepuk tangan. Buat siapa namanya? Kira. Oh Kira, kasih Kira. Baik, semuanya betul ya. Ya. Kita lihat di video berikut, video yang barusan kita tonton. Menurut kalian, pantaskah kita mengeluh apabila kita sekolah? Tadi ada itunya mana? Jatuh. Coba kalian bisa lihat perjuangan mereka untuk sekolah, untuk mencari ilmu. Berapa kilometer tadi katanya? 7 kilometer dengan durasi 2 jam. 2 jam 7 jam mengambil kertas yang ada di belakang, kertas putih yang ada di belakang sesuai dengan jumlah anggotanya. Silakan. Kertas yang putih ya, yang ada judulnya. Baik, harap dipercepat. Iya, sejumlah kelompok. Ketua kelompok mengambil sejumlah anggota kelompoknya. Baik, kepada Bapak Ibu mohon untuk tetap memantau anak-anak ya, agar tetap dalam posisi untuk menerima pembelajaran. Tidak sopan. Baik, sudah ya. Adakah yang kurang? Ratu surat gak? Kalau kurang mungkin ada di unicornnya. Lebih di situ. Oke, sudah semua ya. Baik, bismillah. 5 dulu. Oke, sudah ya. Cek. Oke,
Oke, sudah dapat ya. Pak Rizky melihat masih ada yang memakai atau memakai, masih ada yang memegang mainan. Kasih hitung. Apabila sekali lagi, Bapak Ibu guru boleh dilihat ya. Apabila sekali lagi ada yang masih memegang mainan, tolong langsung diambil dan disita. Bisa ya? Diambil dan disita saja. Farsi sudah punya 2 mainan di ruangan Farsi yang Farsi sita karena dia membawanya ke sekolah. Jadi lumayan Farsi jadi banyak mainan di ruangan Farsi. Kalau misalnya ada yang mainan lagi ya. Oh, kalau di perpus, oh iya benar, itu di perpus ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan langsung masuk ke yang pertama. Nah, salam bunyi. Nah sementara itu Tadi udah pasang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu ini surat apa? Ada tulisannya ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baik, ada ayat berikut sudah diterangkan bahwa kita sebagai seorang manusia, kalau ayat ini bisa dilihat bahwa kisah Adam, Nabi Adam yang ditantang oleh malaikat gitu ya. Malaikat bertanya, mungkinkah seorang manusia bisa menjadi khalifah di bumi kita? Padahal manusia banyak sekali membuat kerusakan. Kalian bisa lihat akhir-akhir ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini. Kira-kira apa ya kerusakan yang dilakukan oleh manusia? Contohnya, sebutin aja langsung. Pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, LGBT, sama ya, tawuran dan lain sebagainya ya. Maka ketahuilah manusia sesungguhnya itu membuat banyak kerusakan. Karena apa? Karena ilmu mereka belum cukup. Karena ilmu mereka mungkin belum cukup untuk mengontrol diri mereka, gitu ya. Jadi pada waktu zaman dahulu ketika Adam diciptakan, siapa yang pertama yang sombong terhadap Adam? Iblis ya, atau jin. Dia bilang, cuma panah gitu kan. Saya dong api. Saya bisa lebih keren kan, api bisa membara gitu kan, bisa lebih bagus gitu. Tapi tanah apa tanah gitu ya? Saya terus sujud sama tanah. Oh no, iblisnya gitu. Ya gitu pakai bahasa Fariski ya. Tapi malaikat juga dites. Malaikat pengen ngetes nih, manusia bisa nggak ya? Bisa sepintar aku. Ternyata Allah sudah mengajarkan kepada Adam nama-nama dari semua anggota-anggota ciptaannya. Nama-nama dari seluruh ciptaan-ciptaan yang sudah Allah buat. Misalnya nama planet ini, nama bulan ini. Ditantang tuh. Akhirnya ditanya. Tanya kepada malaikat, coba apa itu? Kata Allah. Ya. Malaikat nggak bisa jawab, tapi Adam bisa menjawabnya. Coba tanya apa lagi yang itu, kata Allah. Malaikat nggak bisa jawab lagi, tapi Adam bisa menjawabnya. Jadi dari zaman dahulu kala, dari nenek moyang kita, dari zaman Nabi Adam, sudah mempraktikkan proses belajar. Dia sudah belajar, tapi belajar sama siapa? Sama Allah langsung. Allah yang mengajarkan. Gitu. Jadi kita sebagai manusia, fitrahnya adalah kita belajar. Karena belajar di sini banyak sekali manfaatnya. Kira-kira apa sih manfaat untuk belajar? Kalian tahu nggak? Mendapat ilmu. Selain mendapat ilmu, dihargai, bisa diterapkan, mempelajari adab yang tadi yang awal ya. Apalagi tanya. Benar sekali. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan ketika kita belajar. Tapi masalahnya adalah ketika kita hendak belajar,
banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita jadi malas belajar. Di situ sudah ada tulisannya ya. Untuk dalil-dalilnya berikutnya adalah sampai dibilang menurut Muslim Al-Ghadid, ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir. Maka Allah sering berulang-ulang kali dalam surat-suratnya. Maka bagi kaum-kaum yang berpikir, kalau kita nggak berpikir, kita nggak bisa menyerap ilmu itu. Maka dari Abu Hurairah juga berkata, dan ilmu itu juga menjadi satu amalan yang tidak akan putus apabila itu masih terus diamalkan oleh orang lain. Makanya tadi yang pertama kali Pak Rizky ingin sampaikan, kalian berdiri, kalian berpasangan, dan kalian bergantian menyampaikan materi yang sudah kalian dapatkan di materi yang pertama. Semoga apa yang sudah kalian sampaikan, atau yang sudah teman kalian sampaikan, kita kerjakan, sehingga amal itu akan mengalir, pahala itu akan mengalir kepada kalian. Kalian sudah mengamalkan satu berarti ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut ya berikutnya. Nah, jadi ini ada 6 kedudukan ilmu dalam Islam. Kalian bisa buka di halaman berikutnya. Maka ikatlah ilmu itu dengan sebuah tulisan. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Ya, di situ pasti berikan tabel yang kosong. Kenapa kok kosong, Pak? Karena ilmu itu apabila tidak diikat oleh tulisan, itu akan melayang pergi ke kemana. Ya, kedudukan belajar dalam Islam yang pertama adalah mendapatkan tempat yang terhormat. Silakan ditulis. Boleh dilihat di depan? Ininya Yang pertama mendapatkan tempat yang udah lobek gitu. terhormat. Coba kalian lihat para ilmuwan, presiden, ya, gubernur dan lain sebagainya. Mereka memiliki pendidikan yang cukup tinggi sampai S3 gitu ya. Mereka menjajakan diri mereka sehingga mereka apa? Mendapatkan tempat yang terhormat. Ya. Di sini ada dalilnya di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bisa kalian tuliskan di situ di sebelahnya. Bahwa apabila kita memiliki ilmu, Allah akan menempatkan diri kita di tempat yang tertinggi di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Itu ya. Jadi motivasi yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Allah akan meninggikan derajat kita apabila kita memiliki ilmu. Yang kedua adalah tak kenal batas. Apa sih tak kenal batas? Hadis menuntut ilmu yang sering kita baca. Utlubul, tuntutlah ilmu. Kalian tahu tuntutlah ilmu dari buaya. Buaya itu dari mana? Yakin? Waktu lahir. Kandungan, betul. Jadi ilmu itu kita sudah dapatkan sejak kita berada dalam kandungan. Ya, guru pertama yang kalian bisa dapatkan ilmunya adalah siapa berarti? Orang tua. Terus guru-guru yang di sekolah itu adalah guru kedua kalian. Ya, guru yang pertama. Jadi nanti kalian kan akan berkeluarga semuanya, akan memiliki anak. Maka kalian wajib mentransfer ilmu kalian sejak anak kalian berada dalam kandungan. Yang ketiga adalah hidayah dan ilmu. Hidayah dan ilmu itu adalah buah dari belajar. Apabila kita belajar, hidayah itu akan Allah berikan kepada kita dan ilmu itu dapat kita amalkan. Yang keempat, belum. Yang keempat, menjemput hidayah. Ketika kita mencari ilmu, kita belajar, kita menuntut ilmu, maka insya Allah kita juga dibarengi dengan menjemput hidayah dan kita semakin taat kepada Allah. Berikutnya adalah landasan takwa.
Maksudnya landasan takwa ini adalah hadis yang pertama yang tadi yang tadi saya sampaikan. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai kita meskipun kita meninggal. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak soleh. Yang pertama adalah amal jariah. Amal jariah biasanya kita membutuhkan uang ya, membutuhkan sebuah materi untuk agar amal kita bisa bermanfaat pada orang lain. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Dari misalnya kita orang tua kita sudah meninggal, meskipun belum meninggal, kita bisa mendoakan orang tua kita. Ya, sudah? Yang kelima, dan yang terakhir adalah landasan kedudukan belajar dalam Islam yang terakhir adalah esensi dari turunnya firman Allah. Gitu ya. Yang diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk menuntut ilmu. Tadi ya di surat yang wa'allam Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Bahkan Nabi Adam pun sudah Allah ajarkan ilmu, sudah Allah berikan materi, ya sudah Allah ajarkan ilmu untuk bisa lebih pintar, lebih cerdas. Maka kita wajib sebagai manusia untuk menuntut ilmu. Apakah sudah selesai? Di bawah. Oh, ada. Buat ganjel. Udah ya. Hasil next ya. Jadi berarti esensi dari firman Allah bisa dikaitkan dengan Allah Murah yang tadi, yang ayat berapa tadi? 31 ya. Sorry kamu. Apa? Iya betul, jam tangan. Betul? Oh iya betul. Berikutnya. Belum. 3, 2, 1. Apa? Bayam, bayam betul. Next ya. Ya, kok nggak keluar jawabannya? Oh, udah. Yang ketiga. Apa? Obat nyamuk benar. Oh, betul ya. Ini gampang banget sih ya. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kapan-kapan pasti bikin yang lebih susah. Fire. Apa? Basma? Hah? Buku? Buku cerita, betul. Bagus. Oke, itu yang terakhir ya. Jadi kita sedikit refresh aja sebelum kita